Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir di kegiatan hari ini. Ada Pak Dr. Muhlis, Ibu Dr. Andi Husniati, ada Ibu Erna, kemudian adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa, baik dari S2 Pendidikan Matematika maupun S2 Pendidikan Dasar. Terima kasih telah menyempatkan hadir di kegiatan kita hari ini terkait penyusunan proposal hibah penelitian pasca sarjana tesis magister. Kemudian saya aturkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Ikram yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memaparkan kepada kita mengenai bagaimana menyusun proposal hibah penelitian, khususnya yang terkait tesis magister, agar bisa mendapat peluang untuk mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek Dikti. Untuk informasi, Bapak Dr. Muhammad Ikram ini adalah editor pada jurnal kognitif, jurnal yang sudah terindeks Sinta 4. Kemudian beliau juga sudah banyak sekali publikasinya, di antaranya sudah ada 10 ya Pak Ikram. Jurnal yang artikel yang terindeks, artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Dan high indexnya itu sudah 5. Satu saja berat tuh. Kemudian yang Sintanya juga sudah tidak terhitung. Beliau juga adalah reviewer di berbagai jurnal. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ikram, MPD, untuk memaparkan materinya. Maaf, saya belum load ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ikut pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan ilmu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana penyusunan atau kiat-kiat penyusunan jurnal proposal pada skema tesis magister. Salam serta salam tetap tersurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Izin boleh saya share screen ya Ibu Fitri? Iya, silakan Pak. Sudah bisa kayak sudah bisa. Baik. Ini suaranya masih serak-serak. Mudah-mudahan kedengaran ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama mungkin kiat penyusunan proposal hibah tesis magister. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini khususnya untuk prodi Magister Pendidikan Matematika, kebetulan juga ada Dikdas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari segi proposal itu pada dasarnya intinya dari penelitian dosen Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen sudah yang memiliki anak bimbingan itu sudah bisa mengajukan untuk skema pendanaan penelitian tesis magister. Cuman saya tadi siapkan untuk prodi pendidikan matematika, ternyata ada dari prodi lain, ini mungkin bisa menyesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama sebenarnya kemarin saya sempat mengirim, awalnya saya ini dari tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Setelah pulang dari kuliah itu saya mulai mengirim proposal untuk pendanaan dari kementerian.
itu sejak 2020 sampai 2023 kemarin. Kalau tahun ini enggak sempat mengirim karena ada pergantian institusi, jadi saya tidak sempat mengirim pada tahun ini. Jadi di 3 tahun terakhir itu memang ada beberapa yang lolos. Khususnya yang pertama itu kemarin di riset keilmuan, kemudian ada di DRTPM maupun hibah penelitian maupun pengabdian. Jadi yang secara spesifik itu yang tesis magister. Nah, kebetulan kemarin itu saya mengirimnya sebenarnya ternyata begini Bapak Ibu, kalau secara logika itu kalau Bapak Ibu mengirimnya satu judul itu peluangnya untuk lolos itu agak kecil. Makanya Bapak Ibu mengirim banyak-banyak. Jadi kalau misalnya syaratnya kan ada 5 ya, Bapak Ibu kalau bisa kirim 5 mahasiswa, yang paling tidak itu pasti ada lolos 2. Begitu intinya. Dikirim banyak-banyak. Nah, izin saya perkenalkan diri ya Bapak Ibu ya, mungkin tadi sempat disampaikan saya atas nama Muhammad Ikram, afiliasinya kemarin itu ada Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sekarang saya sebenarnya kemarin pasang afiliasi tapi belum ada penerimaan dari Universitas Negeri Makassar seperti itu. Jadi terkait dengan penelitian pada ini yang menjadi sering-sering itu diterima proposal itu karena adanya publikasi. Jadi kemarin itu sejak saya awal itu dari 2020 publish beberapa artikel. Awalnya saya awali dari jurnal Sinta 4, kemudian naik-naik, akhirnya sampai di Scopus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi diawali dengan yang paling rendah dulu, Sinta 4, Sinta 3, kemudian sudah beralih ke yang paling tinggi untuk publikasi internasional. Saya yakin Bapak Ibu juga akan bisa seperti itu juga. Nah, untuk di penelitian tesis magister itu biasanya ada tren Bapak Ibu. Jadi untuk bidang pendidikan matematika sendiri ada beberapa tren-tren penelitian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat judul-judul judul proposal hibah yang lolos di 2 tahun terakhir. Biasanya itu terkait dengan proposal yang mendukung kebijakan pemerintah. Itu biasanya menjadi prioritas juga. Misalnya ada unsur MBKM pada judulnya, kemudian ada terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu bisa juga dimuat di dalam judul proposal. Kemudian yang terbaru juga terkait dengan guru penggerak, itu boleh dijadikan sebagai acuan untuk judul proposalnya. Kemudian yang kedua, bisa juga nanti mengambil tema riset baru. Kemarin kalau saya itu sempat mengirim di tahun kemarin itu perpaduan antara etnomatematika dengan realistik. Jadi saya kemarin itu mengambil istilah etnorealistik. Jadi saya cari penelitian etnorealistik, ternyata masih jarang. Kemudian saya tambahkan dengan konteks. Misalnya kan realistik kan dia istilahnya berbasis konteks. Apakah dia konteks wisata, apakah dia konteks terkait dengan permainan tradisional. Nah, itu boleh diangkat sebagai tema riset baru. Kemudian selanjutnya yang juga sering lolos di hibah proposal tesis magister itu adalah penelitian yang terkait dengan desain pembelajaran, kan, desain modul ajar dan sebagainya, itu bisa juga diangkat. Kemudian yang terkait dengan teknologi, kalau mungkin berani Bapak Ibu ya mengangkat terkait dengan artificial intelligence, tapi mungkin di matematika masih agak berat. Itu kalau yang berat-berat seperti itu biasanya dijadikan riset fundamental. Tapi untuk tesis magister biasanya kan yang bertanya kalau tesis magister itu paling sering yang lolos itu judul seperti apa? Kalau yang familiar yang paling banyak itu adalah terkait dengan judul pengembangan, karena memang di pendanaan hibah tesis magister itu mereka kebanyakan minta produknya seperti apa begitu. Jadi porsinya untuk penelitian kualitatif tetap ada, cuman tingkat keterterimanya itu agak rendah. Jadi kebanyakan yang diterima itu tema-tema judul proposal itu terkait dengan pengembangan. Jadi mana tahu Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang saat ini yang mengambil tema pengembangan itu bisa diajukan untuk proposal untuk tesis magister itu. Kemudian yang selanjutnya bisa juga mengambil tema riset terkait dengan kecakapan berpikir abad 21, misalnya berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir komputasional. Nah, itu yang sering-sering lolos Bapak Ibu.
Kemarin juga ada sempat yang saya lihat ada terkait dengan penalaran, itu bisa juga diangkat. Jadi yang tadi ya Bapak Ibu ya, biasanya yang lolos itu terkait dengan pengembangan. Kemudian yang kedua adalah paling sedikit proposal yang lolos itu masalah kualitatif, seperti itu. Seperti itu tema-tema riset yang biasanya lolos di proposal tesis magister. Kemudian yang selanjutnya itu adalah apa sih poin pentingnya di dalam penelitian tesis magister ini. Sebenarnya poin penting itu ada di Pak Ibu pembimbing. Ya, kalau Bapak Ibu pembimbing sudah mengupdate data-datanya di Sinta, Garuda, di Scopus, nah itu yang penting karena penilaian pertama itu adalah penilaian substansial dari penulis atau autornya. Itu yang pertama, jadi ada kelayakannya. Jadi Bapak Ibu yang nanti membimbing mahasiswa itu sebaik idealnya nanti Bapak Ibu perbaharui profil publikasinya pada Bima pada Bima Sinta. Bisa juga dicek kalau misalnya Garudanya masih rendah, nanti disinkronkan, sinkronisasi, kemudian di-update, di-merger semua datanya, itu baru di-update kembali di bagian Garuda. Jadi biasanya ada dosen yang saya lihat dia datanya sebenarnya sudah ada artikelnya Sinta 2, tapi di Garuda belum muncul. Nah, itu bisa di email saja di Garuda. Nanti disampaikan ada beberapa artikel yang tidak terindeks, kemudian itu bisa diajukan melalui email. Kemudian yang kedua itu adalah bagian administrasi utama. Biasanya apa sih pendukung utama pada saat mengirim proposal itu terkait dengan RAB, itu harus visible ya, harus visible dan relevan. Kemudian yang ketiga ada aspek teknisnya, kemudian sudah download semua ya Bapak Ibu ya, download template-nya, itu template-nya diikuti saja. Jadi kalau misalnya di pendahuluan itu mintanya berapa kata, di metodenya berapa kata, kemudian yang paling banyak salah itu di bagian citasinya ya. Biasanya kan kalau di template itu dia gunakan citasi penomoran atau Vancouver style. Kemudian yang keempat di bagian substansinya nanti Bapak Ibu terkait dengan roadmap penelitian dosen itu bisa juga diambil. Jadi itu bagian substansinya, bahwa kalau misalnya dosennya sering-sering mengkaji terkait dengan misalnya berpikir kritis, nah itu yang diambil supaya enak pada saat menggambarkan roadmap penelitian. Jadi itu bagian substansinya. Nanti dikaitkan dengan program pemerintah, misalnya MBKM terkait dengan Polri Pelajar Pancasila, itu bisa dikait-kaitkan. Jadi itu untuk mendukung program pemerintah yang ada. Jadi begitu poin pentingnya di dalam penyiapan proposal riset. Kemudian yang sering ditanyakan itu adalah biasanya kan ditolak ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Di beberapa tahun terakhir itu awalnya ditolak-tolak ya proposalnya. Jadi saya pelajari, oh ternyata ditolak itu karena banyak hal. Jadi saya biasa rangkum itu ada 12 hal ya. Yang pertama biasanya kalau mau submit proposal jangan di hari akhir. Biasanya kan itu maintenance ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kan ini waktunya sampai tanggal 26 ya kalau tidak salah. Kalau bisa di minggu-minggu ini sudah rampung dikerja. Mulai dari bagian pendahuluannya apa, bagaimana metodenya, kemudian bagaimana pembagian tugas antara pembimbing 1, pembimbing 2 sama mahasiswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya tidak mengikuti panduan. Jadi kalau misalnya besok-besok menulis proposal tesis magister, kalau bisa panduannya diikuti. Kalau sering itu, kalau saya biasanya yang sebelah tangan kiri saya itu pegang panduannya, kemudian yang tangan kanan itu pakai mengetiknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga biasanya dia gagal itu karena model citasinya salah. Biasanya kan kalau kita ini yang familiar itu dengan apa style, jadi tapi kalau di template-nya untuk DRTPM itu dia pakai Vancouver. Seperti itu biasanya citasinya yang salah. Kemudian yang selanjutnya ketua peneliti. Nah, ini yang biasa yang berat Bapak Ibu ya. Ada enggak ketua peneliti yang tidak sesuai? Biasanya kan dia itu harusnya lektor, kemudian ketua peneliti juga harus punya beragam publikasi. Apakah dia publikasinya di jurnal internasional ataukah jurnal yang nasional? Kalau bisa ada Sinta 2-nya, seperti itu. Karena kan ada di dalam penilaian substansi terkait dengan ketua peneliti ini. Jadi ketua peneliti itu adalah pembimbing pertamanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah ada ketidakkonsistenan antar komponen proposal. Biasanya ini di bagian substansi. Kemudian selanjutnya biasanya RAB. RAB-nya itu kalau tesis magister itu 35 juta di tahun ini. Kalau tahun kemarin yang saya dapat itu 30 juta. Cuman karena melalui proses review akhirnya dipotong sampai 3 juta, jadi 27 juta yang saya dapatkan untuk tesis magister. Kemudian selanjutnya adalah novelty. Kalau novelty itu di dosen-dosennya sekarang itu pasti sudah familiar. Novelty-nya itu harus ada di bagian, nanti ada di bagian pendahuluan. Jadi itu novelty-nya ada juga state of the art. Kemudian yang selanjutnya yang berat adalah referensi. Biasanya itu kalau kita menulis referensinya dari dalam negeri, Bapak Ibu ya. Ternyata menurut info itu referensi itu idealnya dari luar negeri ya. Kalau bisa banyak. Jadi biasanya kalau saya menulis itu paling tidak kalau sudah sampai 40 sudah oke. Sudah bagus itu tulisannya kalau sudah 40 referensinya. Kemudian referensinya bisa enggak dari tahun 96 misalnya ya? Enggak. Jadi harus ambil referensi itu yang terbaru. Jadi anggaplah nanti referensi ini ambil 5 tahun terakhir. Itu bagus. Cuman yang sering bermasalah adalah biasanya mahasiswa itu tidak tahu di mana mau ambil referensinya. Jadi kalau di pendidikan matematika itu nanti ada di sini saya tampilkan referensi untuk jurnal tujuan, jurnal yang biasanya digunakan untuk mencari data-data pendukung di dalam penelitiannya. Kemudian selanjutnya tidak ada roadmap. Nah ini yang penting Bapak Ibu, makanya tadi kalau bisa Bapak Ibu sudah bisa memetakan roadmap penelitiannya. Itu roadmapnya dari mana? Dari penelitiannya dosennya, ya dari penelitian dosen pembimbing utama. Jadi kalau misalnya pembimbing utamanya sering-sering meneliti tentang berpikir kritis, berarti yang menjadi anak bimbingan itu jangan ambil berpikir kreatif, harus berpikir kritis juga supaya linear antara roadmap penelitiannya dosennya dengan roadmap penelitian yang akan digeluti seperti itu. Jadi roadmap penelitian ini yang paling penting. Jadi saya selalu tekankan, biasanya kalau ada yang kerja proposal, paling tidak roadmap-nya itu harus menarik karena itulah yang akan menjadi penilaian tersendiri. Jadi kalau roadmap itu dia poinnya agak tinggi di dalam penilaian substansial. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya dosen itu tidak update sintanya. Jadi kalau bisa mulai sekarang sintanya diupdate. Kalau Garudanya rendah dicek di Garuda. Kalau mana tahu ada artikelnya yang saat ini sudah terindeks Scopus, itu bisa di email Scopus database. Kalau ada artikelnya sudah terindeks Scopus dan belum masuk di dalam database-nya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya biasanya juga ada yang lupa menuliskan rincian anggota, tugas anggota ya. Jadi untuk tesis magister, Bapak Ibu, mana tahu Bapak Ibu yang ini bisa enggak sendiri penulisnya? Bisa. Jadi di situ ada ketentuan, bisa saja tidak ada pembimbing keduanya. Jadi mana tahu Bapak Ibu mau tidak mencantumkan nama pembimbing dulu itu boleh. Jadi ada pembimbing utama, terus ada nama pembimbing doi boleh dihilangkan, tapi yang paling penting itu nama mahasiswa. Dan yang paling sering salah itu adalah pada saat menarik data mahasiswa, karena biasanya itu dari PDDikti data mahasiswanya pas ditarik nggak muncul. Nah itu yang sering. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini nanti dicek apakah mahasiswa saya sudah terdaftar di PDDikti dan statusnya itu aktif. Seperti itu. Namun yang versi terbaru di tahun 2024 ini ternyata ada surat keterangan mahasiswa aktif. Jadi itu perlu diurus sepertinya. Jadi karena kan di situ dia bilang ada penilaian substansi untuk surat keterangan mahasiswa. Jadi itu biasanya di dalam penilaian administrasi kalau tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan langsung digagalkan. Seperti itu. Jadi untuk yang tesis magister paling tidak ada surat keterangan aktif mahasiswa. Kecuali kalau datanya bisa langsung ditarik dari Predikti itu gampang. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada URL. Jadi ini sebenarnya yang terkait dengan publikasi. Kalau yang kemarin-kemarin saya sempat mengirimkan reviewer proposal saya, dia ada yang juga berbeda pendapat bahwa biasanya kalau untuk publikasi URL-nya itu tidak usah dicantumkan, tetapi ada juga yang mengatakan itu dicantumkan. Jadi tergantung nanti memuat apakah dia sudah sampai batas katanya. Ya, jadi biasanya kan misalnya 1000 kata ini Bapak Ibu ya, ternyata pas masukkan URL-nya ternyata dia lebih, berarti bisa saja nanti Bapak Ibu tinggal mendelete URL-nya saja. Jadi seperti itu.
Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi mengapa biasanya ditolak penelitiannya, yang paling kebanyakan itu adalah terkait dengan roadmap. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bersama mahasiswanya itu harusnya bareng-barengan. Jangan kerja sendiri-sendiri, karena kapan kerja sendiri-sendiri, mahasiswanya kerja, nanti dipermantap dengan dosennya, biasanya ada yang kurang. Ya, jadi biasanya kalau saya kemarin strateginya, memang saya berdampingan dengan mahasiswa, sama-sama dikerja, jadi meluangkan waktunya hingga akhirnya bisa lolos proposalnya seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang membuat proposalnya ditolak. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih luarannya, dananya, kemudian jangka waktunya untuk tes magister itu 1 tahun. Kemudian dananya itu 35 juta, ini lumayan Bapak Ibu ya, untuk mahasiswanya bisa dipakai untuk apa. Kemudian luarannya yang wajib itu memilih Bapak Ibu ya, jadi jangan pilih dua-duanya, Bapak Ibu tinggal milih, tergantung, kalau saya melihat tergantung, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata di dalam profil penelitiannya tidak pernah publikasi Scopus, jangan luaran penelitiannya untuk mahasiswa itu publikasi Scopus. Jadi dilihat juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang belum ada Scopusnya atau internasionalnya, bisa saja nanti ambil dasar di Sinta 2 seperti itu. Jadi kalau di dalam tesis magister ini ada penilaiannya itu mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 4 pilihannya ya. Boleh Sinta 4, boleh Sinta 3, boleh Sinta 2, Sinta 1, atau boleh satu artikel berputasi internasional, seperti itu. Jadi pilih saja salah satunya. Terus biasanya kalau di dalam luaran itu, ini kan luaran wajib ya, biasanya ditambah luaran yang tambahan. Kalau Bapak Ibu mau coba, luaran tambahannya buat buku, kayak buku itu berat ya, agak berat. Yang paling gampang itu adalah mengikuti seminar nasional atau internasional, itu lebih enak. Jadi supaya mentok ini dana penelitiannya sampai 35 juta, karena biasanya itu di dana penelitian itu seideal mungkin kalau bisa sampai 35 jutaan diajukan, karena kan nanti reviewer pasti akan memangkas sesuai dengan penilaiannya sendiri. Jadi kayak saya kemarin, saya ajukan 30, akhirnya dipangkas menjadi 27 juta. Seperti itu. Yang dikurangi adalah kegiatan seminar internasional. Jadi kebetulan pada saat itu kegiatan seminar internasional saya minta dana sekitar 5 jutaan, akhirnya disuruh turunkan sampai 2 juta. Jadi itulah yang dipotong. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk penilaiannya ini sebenarnya nanti yang penting Bapak Ibu jangan mengisi di BIMA itu pada saat masa-masa mau berakhir. Jadi yang enak itu kalau masa sekarang kan masih gampang diakses. Kalau masa-masa akhir itu agak berat diaksesnya. Biasanya kalau paling tidak ada perpanjangan, yang paling perpanjangannya itu 1 minggu seperti itu. Karena se-Indonesia yang upload penelitian. Kemudian selanjutnya bagaimana sih kriteria pengusulnya? Ini mungkin masuk ke ranahnya prodi, Bapak Ibu ya. Kalau di prodi itu kembali ke kebijakan prodi, ketua pengusulnya itu idealnya doktor ya, karena kan ini tesis magister ya, idealnya doktor. Kemudian jabatan pengusulnya lektor, ini tidak bisa dimanipulasi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang masih asisten ahli itu masih nggak bisa mengajukan. Kemudian memiliki Sinta skornya itu minimal 100. Kebetulan karena ini bidangnya pendidikan matematika sama Dikdas ya, idealnya 100 untuk Sinta skor overallnya, dan sedang membimbing 1 mahasiswa magister. Kemarin itu waktu saya pengajuan awal itu saya sempat satu proposal itu saya masukkan 2 nama mahasiswa, ternyata itu yang salah, ditolak. Jadi memang satu proposal itu 1 mahasiswa yang diajukan. Jadi betul-betul yang mahasiswa dibimbing untuk pada saat pembimbingan tesisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena di Unismo kalau tidak salah klasternya mandiri ya Ibu ya, mandiri utama. Ya, Mandiri Utama ya. Oh. Ya, jadi make sense untuk pengajuan. Kemudian anggota jika ada ya, bisa saja Bapak Ibu misalnya Ibu Ketua Prodi ada anak bimbingannya tapi tidak mengikutkan pembimbing doa itu tidak apa-apa. Ya, itu boleh jika ada. Jadi biasanya kan ya, kita hitungan keuangan, kalau misalnya ada 1 orang biasanya meminimalkan lagi pengeluarannya gitu.
Jadi biasa saja satu orang, satu dosen, satu mahasiswa saja yang diajukan. Kemudian yang selanjutnya ini ada tambahan baru, melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif dan terlibat dalam riset. Kalau tahun kemarin, kalau tahun ini saya tidak sempat lihat bagaimana cara penarikan datanya. Kalau tahun kemarin itu tinggal masukkan nama kampus, kemudian NIM-nya itu yang ditarik. Nah, langsung setelah itu baru dimasukkan. Kalau sekarang sepertinya ada surat keterangan. Kalau dulu itu tidak perlu ada surat keterangan. Seperti itu syarat pengusulnya. Kemudian selanjutnya struktur proposalnya. Jadi karena ini melibatkan mahasiswa juga di Zoom ya, berarti struktur proposalnya itu kalau mau enak Bapak Ibu ya, kerjanya bareng-bareng. Jadi mahasiswa datang itu duduk berdampingan lah, itu enak. Cepat selesai itu karena kemarin itu karena kan ini kan sedikit ya, hanya 1000 kata, 1000, maksudnya pendahuluan itu 1000 kata, metode itu 1000 kata, kemudian ringkasannya itu 300 kata. Itu kalau dikerja bareng-bareng itu cepat. Cuman yang lama itu biasanya ini membacanya. Karena kan biasanya kalau belum ada ide ya harus membaca dulu paling tidak 2-3 hari beberapa artikel. Karena kenapa? Karena untuk melihat sejauh mana rasional penelitiannya, bagaimana kebaruannya, apakah ada kebaruan penelitiannya, apakah ada kontribusinya, dan apakah ada terkait dengan apa namanya ya, originalitas penelitiannya. Itu yang penting karena nanti ini dimasuk di bagian pendahuluan dan ada penilaian tersendirinya di bagian substansial. Jadi yang strukturnya itu adalah pertama judul, nanti adik-adik mahasiswa sama Bapak dan pembimbingnya ya duduk sama-sama lihat Google Scholar-nya itu penelitian yang sering terpublikasi apa. Kalau misalnya tuh yang sering terpublikasi terkait dengan pemikiran kritis, berarti itu yang diambil sebagai judul penelitiannya. Jadi kalau misalnya tidak ada, berarti Bapak Ibu memulai hal yang baru. Jadi biasanya itu kan ada juga di roadmap itu kan melihat dari 5 tahun terakhir. Jadi seperti itu. Jadi melihat hasil di Google Scholar-nya. Kemudian yang selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan ini kalau saya dikerjanya paling akhir. Jadi yang dikerja dulu adalah apa judulnya, kemudian bagian pendahuluannya, baru metode, jadwal kegiatan, daftar pustaka, baru masuk ke ringkasan. Jadi begitu cara kerjanya Bapak Ibu. Jadi ringkasan itu dikerja paling akhir. Nah, template-nya kan mungkin sudah ada yang akses template-nya. Itu template-nya dan jangan diganggu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada ringkasannya 300 kata, enggak boleh lebih, boleh kurang ya, yang penting enggak lebih 300. Kata kuncinya 5 pendahuluannya, kemudian ada uraian tugas, kemudian ada jadwalnya ya, harus realistis. Ini jadwalnya itu mengikut pada bagaimana prosedur penelitiannya atau metode penelitian yang digunakan. Kemudian metode pengutipan itu Vancouver. Jadi kalau saya kemarin strateginya itu adalah saya kerja dulu di Word ya, di tempat lain di Word-nya, nanti saya copy saja karena kan biasanya kalau di Bima itu kalau menggunakan Mendeley itu biasanya kayak sepertinya ada yang ada errornya. Jadi itu kerja di luar dulu baru di copy masuk ke dalam template-nya tersendiri. Jadi seperti itu cara aku kemarin, akhirnya dia lolos. Begitu. Kemudian selanjutnya indikator penilaiannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Indikator penilaiannya yang tadi ya, jadi ikuti maunya. Kalau misalnya mintanya itu pendahuluan 1000 kata ya 1000, jangan lebih. Jadi kesesuaiannya isi perbagian, kemudian ada yang kedua itu jumlah kata perbagian, kemudian model penulisan citasi, dan penulisan daftar pustaka itu penomoran. Kemudian yang keempat ini yang saya lihat kemarin di panduan, ternyata ada lampiran surat keterangan mahasiswa. Saya tidak tahu kalau lampiran surat keterangan mahasiswa kayaknya di Bima, kayaknya diupload. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin saja kalau besok cek di ini PKE di Bima itu di bagian mana dia dilampirkan, karena kalau tahun kemarin tidak ada lampiran surat keterangan mahasiswa. Itu untuk penilaian administrasi. Bagaimana kalau nanti tidak ada satu bagian yang tidak dipenuhi, berarti langsung otomatis tidak berlanjut pada penilaian substansial. Jadi administrasinya dulu dipenuhi. Kalau administrasi sudah lolos, berarti sudah ada kemungkinan untuk penilaiannya substansial dan bisa saja lolos juga seperti itu. Jadi kalau di substansial apa saja yang dinilai? Ini yang pertama itu adalah rekam jejak. Nah, Bapak Ibu perbaiki rekam jejaknya.
Sebenarnya ini yang penting di dosennya. Kalau rekam jejak penelitian dosennya mantap, nah itu bisa dijadikan acuan. Jadi misalnya dosennya punya publikasi lebih dari 5, itu poinnya berapa? Kan ada gitu ya. Jadi idealnya kalau internasionalnya 5, terus dia punya kolaborator yang juga banyak, itu ada penilaiannya. Kemudian ada bukunya 3 misalnya, itu ada penilaiannya. Jadi itu yang pertama, penilaian rekam jejak yang relevan dari ketua pengusul atau pembimbing pertamanya. Itu penilaian pertama. Kemudian yang kedua, baru masuk ke substansi proposalnya, urgensi. Nah, urgensi penelitian. Nah, biasanya urgensi penelitian itu ada 4 ya. Yang pertama, bagaimana ketajaman rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, bagaimana state of the art. State of the art itu memang harusnya idealnya mengambil hasil penelitian sebelumnya 5 tahun terakhir, ataukah mengkomparasikan dengan penelitiannya sendiri, kemudian melihat dari sisi kebaruannya ada di mana. Kemudian yang keempat, roadmap. Roadmap ini kemarin ada beberapa versi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada yang mencantumkan renstra penelitian dari prodi. Kemudian ada juga yang tidak. Jadi kalau saya sih, saya posisinya saya masukkan renstra prodi karena biasanya diminta juga untuk menambah penilaian terkait dengan roadmap penelitian. Jadi sejalan dengan renstra program studi seperti itu, roadmap penelitian. Jadi itulah yang diambil itu untuk penilaian di bagian urgensi penelitian. Kemudian yang agak berat itu adalah metode, Bapak Ibu. Metode itu pada dasarnya terserah Bapak Ibu nanti mau ambil apa ya metodenya, kuantitatif kah, kualitatif kah, atau pengembangan, nanti dikembangkan. Biasanya yang beda itulah pendekatannya, ada yang menggunakan desain riset dan sebagainya, jadi itu bisa dilihat. Jadi harus dilihat akurasi metode penelitiannya. Kemudian yang kedua, kejelasan pembagian tim. Ini yang penting juga, karena biasanya ada satu, misalnya mengembangkan suatu instrumen, itu harus ada siapa penanggung jawabnya. Biasanya gitu. Jadi kebetulan kemarin itu saya kirim proposal saya di reviewer, oh ini ada bagus karena ada pembagian timnya. Kemudian selanjutnya ada kesesuaian metode dengan waktu, keluaran, dan fasilitas yang digunakan. Kemudian kredibilitas mitra. Jadi kalau misalnya tesis magister itu ternyata dia minta apa sih mitra yang, apakah mitranya mendukung atau tidak, tapi ini substansi apa, ini apa hanya pilihan saja. Jadi bisa melibatkan mitra dan sebagainya. Tapi kalau biasanya kalau dari segi penelitian itu jarang. Dan jarang ada yang melibatkan mitra. Biasanya kalau mitra itu biasanya di PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya referensi. Ya, referensi itu yang pertama harus baru referensinya. Kemudian ada relevan. Kalau saya sarannya Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau yang menjadi ketua pengusul ini, referensinya itu kalau bisa dari luar semua. Kalau mau bagus, karena memang itu penilaian pertama, oh referensinya dari luar. Kalau referensinya dari luar berarti itu enak reviewnya untuk memberi penilaian terkait dengan bagian referensi ini. Jadi inilah yang dinilai Bapak Ibu di dalam penelitian hibah untuk tesis magister ini. Jadi rumusan masalahnya harus tajam, harus ada pendekatan pemecahan masalahnya, harus ada state of the art. Ini yang kalau yang kuliah-kuliah kemarin itu kan paling tidak selalu ditanya apa state of the art-nya, apa state of the art. Ternyata state of the art itu melihat dari original rasionalnya, bagaimana kontribusi penelitiannya, seperti itu. Kemudian melihat dari novelty penelitian. Kemudian roadmap itu tergantung dari riwayat penelitiannya Bapak Ibu yang terpublikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah memenangkan hibah internal, itu disampaikan di dalam pengantar roadmap, itu bisa disampaikan. Jadi kalau kemarin itu saya sampaikan saya pernah mendapatkan hibah ini, kemudian dari hibah itulah saya meramu untuk menghasilkan hasil penelitian yang ini. Jadi ada langkah-langkah, jadi ada awalannya, ada proses yang akan dilakukan, kemudian ada jangka panjangnya seperti apa. Itu untuk roadmap penelitian. Jadi seperti itu indikator substansi dalam proposalnya. Nah, yang paling susah adalah, kayak ini kan tadi hanya gambaran awalnya ya, tapi yang susah adalah bagaimana memulai menulisnya. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau menulis ternyata harus punya referensi rujukan. Biasanya kalau kami ini pendidikan matematika, kalau referensi rujukannya itu ada, sebenarnya ada 6, cuman saya tampilkan 4. Jadi ada namanya Journal Research for Mathematics Education,
Kemudian ada namanya Mathematical Behavior, ada ZDM, ada JMTE. Ada namanya Educational Study. Kalau adakah yang Indonesia Pak? Ada. JME itu bisa dijadikan, tapi memang isinya juga berbahasa Inggris. Jadi kalau tadi saya sarankan, kalau bisa semua referensi itu dari luar dan dari jurnal yang berreputasi. Jadi inilah nanti mungkin Ibu Ketua Prodi bisa, oh ini rujukannya ini bagus seperti itu. Jadi ini untuk rujukan referensi penelitian. Kemudian selanjutnya adalah tentunya biasa ditanya bagaimana caranya mempertajam rumusan masalah. Nah, kalau saya kemarin di Bima ya Bapak Ibu ya, ada kontradiksi juga antara reviewer 1 sama reviewer 2. Kalau reviewer 1 sudah bilang bagus, kemudian reviewer 2-nya yang mengatakan masih ada yang kurang. Jadi kalau bisa nanti pada saat menuliskan di bagian pendahuluan rumusan permasalahan, dia minta fakta ya Bapak Ibu ya. Apa sih fakta penelitian yang Bapak Ibu geluti saat ini? Jadi berdasarkan fokus penelitiannya itu faktanya apa? Kemudian nanti fakta-fakta itu didukung dengan kajian teori dari hasil penelitian sebelumnya, hasil bacaannya. Ya, jadi memang butuh waktu memang Bapak Ibu ya kalau memang mau menyusun dari awal referensinya dari luar, kemudian dibaca dulu apa intinya, paling tidak baca abstraknya saja, apa intisarinya itu bisa diangkat menjadi satu kalimat. Kemudian yang kedua adalah nanti kalau bisa dipaparkan kekurangan atau rekomendasi dari hasil penelitian sebelumnya. Karena seperti itu maunya review kemarin. Dia minta apa sih kekurangan dari hasil penelitian dan kenapa mesti melakukan penelitian itu. Jadi kalau misalnya sudah dijelaskan seperti itu, baru bisa membuat satu kalimat yang lainnya. Jadi kalau saya kemarin caranya waktu membuat bagian pendahuluan, jadi di penilaian substansial yang tadi itu saya sorot, saya bold. Jadi saya tebalkan hurufnya bahwa ini urgensinya, ini bagian tujuannya, kemudian ini bagian fakta-fakta penelitiannya. Tapi waktu kemarin saya ajukan di review, ternyata diminta tidak usah di bold karena yang memeriksa pasti akan membaca secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya tetap saya tebalkan supaya memang memperlihatkan bahwa di bagian itulah yang paling penting disoroti dalam penelitiannya. Jadi seperti itu. Kalau template tahun kemarin itu masih tergabung semua Bapak Ibu. Kalau template sekarang itu sudah terpisah-pisah. Jadi ada bagian untuk rumusan masalah, ada bagian untuk pemecahan masalahnya, ada bagian untuk roadmap-nya. Kalau kemarin itu disatukan waktu template tahun kemarin. Jadi memang saya sorot, saya tebalkan huruf-hurufnya yang mana bagian yang pentingnya seperti itu. Itu untuk mempertajam rumusan masalah. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu nanti atau adik-adik mahasiswa nanti lihat dulu penelitian dosennya apa. Terus Bapak Ibu juga bisa memberi masukan kepada mahasiswanya ini referensi yang perlu dibaca. Idealnya itu kalau misalnya di latar belakang itu, saya biasa kalau buat latar belakang itu paling tidak kalau sudah sampai 20 referensi sudah oke. Atau sudah sampai 30 sudah oke itu. Sudah paling dia bilang reviewnya, oh ini sudah bagus. Seperti itu. Jadi diperbanyak referensi dengan kalimatnya itu kalimat tidak langsung. Jadi satu kalimat itu kalau bisa mensitasi banyak referensi. Jadi kalau misalnya kan biasanya ada buat kalimat ya mahasiswa itu buat kalimat, biasanya satu kalimat itu satu referensinya. Kalau di dalam penelitian itu atau pembuatan proposal itu kalau idealnya satu kalimat itu banyak yang disitasi. Jadi banyak pendapat yang diambil seperti itu. Itu untuk mempertajam rumusan masalah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan inovasi. Nah ini ada dua versi Bapak Ibu. Yang sempat kemarin saya ajukan itu saya pakai dua-duanya. Saya sampaikan inovasi itu di bagian metode. Jadi ternyata di penelitian ini saya gunakan metode untuk menghasilkan luaran penelitian. Jadi metodenya yang saya ramu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja yang dijadikan inovasi itu adalah inovasi pemecahan masalah di bagian tahapannya. Jadi tahapannya itu dilihat apa yang menjadi urgen, dihasilkannya seperti apa. Nah, disitunya yang dijelaskan. Jadi pemaparan untuk pendekatan pemecahan masalahnya itu bisa di bagian tahapan penelitiannya seperti itu. Jadi biasanya ditulis secara terstruktur hingga menghasilkan luaran penelitian. Begitu. Tapi kalau yang dari yang lain-lainnya ya, mereka juga beda
pendapat. Jadi ada juga yang memberikan terkait dengan pendekatan pemecahan masalah adalah sejauh mana kita menghasilkan hasil penelitian tersebut. Jadi kalau yang saya gunakan adalah di bagian metodenya. Jadi saya jelaskan, oh ini untuk menghasilkan luaran, saya gunakan metode A sehingga secara terstruktur saya jelaskan. Jadi seperti itu penjelasan di bagian pendekatan pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya itu adalah novelty. Nah ini yang agak berat Bapak Ibu, mengerjakan state of the art. Jadi state of the art itu sebenarnya yang saya pahami ada 3. Kalau ada originalnya, ada kontribusinya, ada novelty-nya. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada itu sudah oke, sudah bagus itu modelnya. Nah, di bagian ini tuh harus memperbanyak kajian yang relevan dengan penelitiannya. Jadi kalau misalnya ada hasil penelitian sebelumnya yang relevan itu yang disampaikan, bahwa penelitian ini ada yang teliti tentang A, tentang B, tentang C, tetapi belum ada yang tentang ini. Nah, itu yang menjadi bagian original dari penelitiannya Bapak Ibu semua. Jadi original itu terkait dengan tujuannya untuk menilai ada tidaknya penelitian lain yang menghasilkan ide penelitian Anda. Jadi seperti itu. Kalau ada yang sudah teliti, untuk apa diteliti lagi? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang misalnya penelitiannya ini, misalnya Bapak Ibu mengambil penelitiannya ex post facto, ternyata ada satu variabel yang belum diamati dari penelitian tersebut, itu bisa diangkat. Nah itu bisa menjadi originalnya dari penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian saya biasa tambahkan kontribusi, karena biasanya di dalam penelitian, karena ini sifatnya itu saya terbawa di artikel ya, biasanya kan kalau menulis artikel itu paling tidak menuliskan originalnya apa, kemudian kontribusinya apa, kemudian apa sih kebaruannya. Jadi saya biasanya ngikutnya kontribusi. Jadi saya sorot, oh ini kontribusinya terkait dengan penelitian ini seperti ini. Kemudian kebaruannya apa. Jadi ini contohnya yang kemarin ya, yang sempat lolos. Misalnya ada penelitiannya si A, si B, si C, kemudian akan tetapi, jadi saya soroti, saya bold. Tapi yang mereview ini, mereka pertanyaan kenapa mesti di bold? Ya, ada yang bilang, saya bold saja karena biasanya yang mereview ini nggak sempat baca di mana sih letak kebaruan dari hasil penelitian kita. Jadi itu bisa disampaikan kebaruan penelitian ini apa, keoriginalannya apa, kemudian bagaimana sih kontribusi jangka panjang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Seperti itu menulis state of the art. Inilah yang bagian paling susah. Saya kemarin waktu kerja state of the art tuh harus baca dulu hasil penelitian yang ada. Kalau sudah ada, saya rasa sudah banyak ini, kemudian saya cek dulu apakah kalimatnya, apakah kata-katanya sudah tidak melebihi 1000 gitu. Karena kalau sudah melebihi 1000 itu enggak ini lagi gagal di administrasi. Jadi saya dicek, dibaca, dihilangkan beberapa kalimat, baru dapatlah semua satu paragraf itu. Jadi itu dipaparkan seperti ini. Kemudian terkait dengan novelty itu biasanya itu saling nyambung dengan original. Jadi biasanya tujuannya menghasilkan pengetahuan baru, apakah misalnya berdampak secara signifikan dan sebagainya. Itu seperti itu membuat novelty penelitian. Kemudian yang selanjutnya di bagian pendahuluan itu adalah bagaimana roadmap. Nah, roadmap Bapak Ibu. Inilah yang nanti adik-adik mahasiswa yang sempat melihat hasil penelitiannya dosennya, lihat memang di Google Scholar-nya atau Sintanya, apa yang diteliti 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir ini saling berkaitan, saling berhubungan, itu bagus. Tapi kalau berbeda-beda, misalnya di tahun 2020 penelitiannya itu kooperatif, kooperatif ya. Kemudian setelah itu PBL, ya, berarti berubah. Jadi kalau bisa yang konsisten, yang selinier dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Itu juga bisa dilihat dari misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan hibah internal atau hibah yang dari DRTPM juga, itu bisa dimasukkan di dalam roadmap penelitian. Misalnya tahun 2020 dapat hibah ini. Jadi kalau saya seperti itu kemarin, jadi 2020 misalnya disertasi doktor, kemudian saya sampaikan ini yang telah dilakukan, ini sudah terbit Scopus Q4 dan sebagainya. Kemudian di tahun 2021-nya apa, di tahun 2022-nya. Kemudian setelah itu ada bisa jangka panjang apa yang akan dilakukan 5 tahun yang akan datang. Itu bisa juga seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang membimbing mahasiswa nanti lihat kembali di Scholar-nya
apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terbit, dan apa yang pernah didapatkan selama 5 tahun terakhir. Nah, itulah yang dibuatkan roadmap. Nah, biasanya itu yang bisa itu dibuat desainnya, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa desainnya itu sangat bagus untuk membuat roadmap penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu paparkan ya penelitian 5 tahun terakhir, kemudian apa yang Bapak Ibu rencanakan 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya pengembangannya, biasanya kan pengembangan ya, yang sekarang ini pengembangan modul misalnya. Oh kalau ke depan itu pengembangan apa gitu. Dan di jangka panjangnya dia, pokoknya terakhir itu kalau saya sarannya, terakhir itu di tahun 2000 berapa, kalau bisa sudah ada unsur teknologinya, itu bagus Bapak Ibu. Untuk memulai menyusun roadmap penelitian. Jadi yang tadi agak berat itu adalah membuat state of the art sama menghasilkan kebaruan penelitian. Bagian yang terberat kedua adalah menghasilkan roadmap, karena roadmap itu kalau roadmapnya sederhana itu juga penilaiannya juga sederhana juga. Tapi kalau roadmapnya powerful, berarti nanti nilai untuk penilaian roadmap juga akan powerful juga, seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa membuat roadmap penelitiannya. Kemudian selanjutnya adalah setelah membuat roadmap baru masuk ke area metode. Nah, metode ini biasanya kan kalau kita buat metode itu yang paling jarang dibuat itu adalah diagram alirnya ya. Jadi bagaimana sih diagram alir metode penelitiannya? Kemudian nanti kalau bisa narasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ya. Itu bisa juga ada di dalam metode. Kemudian jenisnya apa yang digunakan? Apakah dia penelitiannya itu R&D kah? Apakah dia kualitatif atau kuantitatif, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa merinci tim kerja. Nah, tim kerjanya seperti apa tugasnya, kemudian apa yang keluaran yang akan dihasilkan. Seperti itu untuk metodenya. Kemudian setelah metode baru masuk ke penyusunan ringkasan. Nah, ini ya ringkasan bagian akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya kan ringkasan ada di awal ya, tapi ternyata idealnya disusun itu bagian akhir saja. Jadi ringkasan itu memuat informasi 4 hal. Yang pertama harus ada kata urgensinya. Biasanya kalau urgensi itu ya disorot saja urgensi penelitian ini tentang apa begitu. Kemudian nanti ada tujuan penelitiannya apa. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian itu disertai dengan kegiatan penelitiannya itu bisa dipaparkan. Kemudian luarannya yang ditargetkan. Nah, luaran itu yang kemarin Bapak Ibu ya. Kalau luarannya itu dia butuh URL, bisa ditambahkan selama dia tidak melebihi dari 300 kata. Tapi kalau tidak menggunakan URL itu boleh juga. Jadi kalau saya kemarin saya coba-coba tidak ada URL-nya, dan itu diterima. Jadi luaran wajibnya adalah publikasi di ini dengan status ini accepted. Nah, gitu. Inilah yang kemarin yang dikomentari sama tim review. Kenapa disorot ininya? Kenapa dihitamkan? Ya, terpaksa hitamkan karena apa? Karena kan ini proposal yang masuk itu banyak Bapak Ibu, banyak. Kemudian proposal itu ternyata se-Indonesia, apalagi yang mengirim itu khususnya untuk tesis magister itu banyak kampus. Ya, makanya setidaknya pasti yang review ini pasti hanya melihat yang inti-intinya saja, oh sudah memenuhi atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ketika saya sarannya saja ya. Jadi kalau bisa ketika mahasiswanya mungkin dilibatkan di dalam penulisan proposal ini, kalau bisa dikolaborasikan saja. Jadi jangan dikerja secara terpisah, mahasiswanya mungkin kalau bisa duduk bareng ya Bapak Ibu ya, karena kalau duduk bareng itu biasa cepat selesai. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang jadi kita sharing-sharing ya Bapak Ibu, mana tahu ada Bapak Ibu juga punya apa istilahnya, punya pengalaman juga terkait dengan tesis magister ini kalau yang ini versi saya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu ikuti, mana tahu ada yang perlu ditambahkan, nanti saya coba pelajari juga seperti itu. Mungkin cukup ya Ibu Fitri, mana tahu ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Ikram. Sangat menarik sekali pemaparannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan mungkin ada dari
Bapak Ibu dosen atau dari adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan terkait hibah tesis magister ini ataupun terkait penulisan, karena tadi seperti dicontohkan oleh Pak Dr. Ikram, bagaimana menyusun state of the art-nya, di mana ada tertulis kebaruan, originalitas, kontribusi, dan di pendahuluan itu mesti dalam satu kalimat disampaikan oleh Pak Ikram tadi, dikutip dalam satu kalimat kita mengutip lebih dari satu pendapat ya dari yang kita baca dari artikel. Dan memang kalau saya secara pribadi mengakui bagaimana Pak Dr. Ikram ini kuat sekali membaca, dan itu patut untuk diteladani oleh adik-adik mahasiswa, sehingga tulisan-tulisannya Pak Dr. Ikram itu memang berbobot gitu. Baik, ini ada dari Ibu Dr. Andi Husniati, Pak Ikram. Silakan Ibu Andi. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Ikram ini sudah membawakan materi ya. Saya tertarik di penulisan roadmap-nya ini Pak Ikram. Tadi saya saya tutup videonya. Di penulisan roadmap-nya ini kan kita mau menyusun proposal yang punya mahasiswa gitu ya, mahasiswa bimbingan kita. Saya basicnya penelitian saya waktu disertasi kemarin saya kan ambil siswa tunarungu gitu. Nah, terus yang sekarang ini saya khawatirnya agak jauh bedanya gitu ya. Sementara penelitian-penelitian saya saat ini terkait dengan disabilitas. Nah, yang anak bimbingan saya tidak ada yang mengarah ke situ gitu. Untuk penulisan roadmap-nya ini saya seperti apa gitu yang baiknya supaya saya bisa connect gitu, connect maksud saya dengan apa yang mau diteliti dengan mahasiswa. Mungkin ada pencerahan dari Pak Ikram. Ya, silakan Pak Dr. Ikram langsung Ya. saja. Kalau saya, Ibu, kalau ini biasanya datang anak bimbingan, biasa tanya saya itu penelitiannya tentang ini. Kalau mau ikuti silahkan. Jadi begitu kalau saya. Jadi biasanya menyerempet-nyerempet sedikit boleh. Mungkin bisa juga terkait dengan disabilitas. Memang nggak ada yang mau Bu ya. Padahal bagus itu Bu. Nah, ini kemarin ada bocoran dari Keprodi. Saya belum ada yang mengarah ke situ. Dari 2 orang itu belum ada yang mengarah ke situ gitu. Bisa nanti diarahkan sedikit tuh Bu, karena biasanya mempengaruhi juga kalau misalnya apakah sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir ada yang selain disabilitas Ibu ya, atau memang full semuanya powerful disabilitas semua? Yang penelitian yang ini apa namanya yang saya buat sendiri mengarah semua ke disabilitas, tetapi kalau yang sama mahasiswa ya iya, kalau fundamental yang oke Ibu, kalau penelitian fundamental itu bisa. Iya, Tapi saya kalau rencananya yang seperti tesis itu, yang magister, fundamental seperti itu karena roadmap-nya iya, nyambung gitu. iya Tetapi betul. saya untuk mahasiswa ini supaya tambahan poin di prodi juga pada saat akreditasi gitu kan, saya mau mengarahkannya itu seperti apa di roadmap-nya ini yang saya sementara pikirkan gitu. Iya, nanti kalau tapi memang kalau ini Bu ya, yang di 5 tahun terakhir itu memang disabilitas, kalau bisa ya disabilitas juga. Kecuali kalau memang ada tambah satu variabel lain, misalnya terkait dengan pemikiran siswa yang disabilitas itu seperti apa, itu bisa juga diambil. Misalnya spesifik bagaimana sih kreativitas anak yang disabilitas, bagaimana cara berpikir anak disabilitas itu bisa. Setidaknya dia menyerempet sedikit. Pemecahan masalah mungkin gitu ya Pak. Iya. Atau bagaimana kalau saya seperti ini Pak Ikram? Roadmap-nya itu tidak usah saya lihat penelitian saya 5 tahun yang lalu, tetapi apa yang saya mau lakukan untuk 5 tahun ke depan dengan judul yang diambil mahasiswa ini gitu. Kalau seandainya pengembangan, apa yang saya mau lakukan untuk 5 tahun ke depan? Kalau yang roadmap itu kan ada 3 bagian nih Bu ya. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya, apa yang akan, apa yang sedang dilakukan, kemudian apa yang akan. Sepertinya memang harus melihat dari beberapa penelitian sebelumnya. Jadi seperti itu untuk roadmap. Harus melihat masa lalu ya? Iya, harus melihat masa lalu. Setidaknya ada yang menyerempet sedikit Bu. Misalnya kalau di ini terkait dengan pembelajarannya anak disabilitas, berarti bisa juga diterapkan untuk yang anak yang non disabilitas seperti itu. Mana tuh ada yang atau cara berpikirnya yang diteliti itu bisa. Kalau kemarin di disertasi misalnya pemecahan masalahnya itu yang setidaknya ada yang
mengambil sedikit berarti nanti mahasiswanya mengambil pemecahan masalah, tapi bukan anak disabilitas yang diteliti. Seperti itu. Oh, biar subjeknya beda tetapi ininya apa namanya? Inti dari yang mau diteliti itu apa namanya? Ada yang nyerempet gitu. Iya, betul. Karena Itu kan bisa selama ini seperti. penelitian saya arahkan memang ke subjeknya disabilitas. Iya, ini disabilitasnya dalam apa Ibu ya? Bisa mungkin di ini. Saya kemarin kan disabilitasnya tunarungu gitu. Ya. Tunarungu, kemudian yang selanjutnya itu saya teliti terkait dengan anak autis gitu. Representasinya atau Proses apanya? kognisinya anak disabilitas gitu. Pemahamannya seperti apa dalam memahami materi Oh, itunya matematika, Ibu. kemudian Berarti iya. nanti tahun sebelumnya itu terkait dengan pemahaman anak disabilitas, berarti kita ambil yang bagian pemahamannya, jadi nanti nyambung. Jadi yang diteliti Oh nanti gitu. mahasiswa adalah terkait dengan pemahaman, tapi bukan anak disabilitas Walaupun yang subjeknya diteliti. tidak sama ya. Ya, walaupun subjeknya tidak sama. Jadi itu bisa dijadikan kerang acuan untuk membuat roadmap penelitiannya. Oke. Sudah dapat ininya. Kalau misalnya Pak Ikram, Ya. ada penelitian-penelitian Bu Dr. Andi Husniati yang tapi dengan join dengan mahasiswa lain gitu ya, bukan Bu Andi yang penulis pertama, boleh tidak itu yang dijadikan dan itu nyambung, boleh tidak? Atau harus Ibu Dr. Andi Husniati yang penulis pertama lalu dituliskan di situ di roadmap? Yang penting ini, yang penting dia sebagai penulis, bukan sebagai penulis utama juga enggak apa-apa. Kalau saya kemarin itu saya menyerempet juga di roadmap. Saya kan kemarin penalaran full ya Ibu ya, tapi realistisnya tidak ada RME. Makanya kemarin saya cari anak bimbingan saya siapa yang publikasi terkait dengan RME. Akhirnya ternyata ada anak bimbingan dulu punya publikasinya RME juga, jadi itu nyerempet masuk dia. Akhirnya mix dia seperti itu. Berarti bisa Bu Andi yang bimbingan gitu, bisa. Ya, bisa. Tidak harus yang Bu Andi penulis pertama gitu ya. Enggak harus, ya enggak harus. Tapi kecuali kalau yang modelnya fundamental itu cocok tadi. Fundamental itu cocok. Iya, saya rencana buat ini sementara saya garap ini yang fundamental karena nyambung gitu apa yang saya lakukan. Cuma yang ini yang saya ini kan untuk disertasi ini, ciba tesis ini gitu. Iya. Roadmap-nya ini seperti apa? Nah, ini yang roadmap ini yang paling berat Bu, karena kita berimajinasi buat desainnya apanya, karena kan biasanya kalau katanya roadmapnya kalau sederhana roadmapnya ya sederhana juga nilainya katanya. Jadi begitu. Gitu ya. Ini yang mahasiswa S2 sudah saya coba tawarkan karena itu kan inklusi dan teknologi, penerapan teknologi masuk di tren untuk penelitian katalis ya, masuk di topik tren, tapi belum berani. Belum ada yang berani. Mungkin mahasiswa agak Pak Akbar mungkin, mana Pak Akbar? Dari subjeknya Bu Andi. Tapi memang harus mempersiapkan waktu kalau disabilitas Pak Ikram, apalagi Iya. kalau penelitiannya kualitatif. Kita Iya, ke sana belum tentu dia mau, walaupun dia yang janji sendiri hari ini ke sana ki banyak alasannya, mau tidur lah, capek lah, sabar. Selesai. Terakhir kali orang mau foto. Baru ini katanya masih mau cepat selesai. Iya, biasanya Bagaimana begitu Bu. ceritanya ini? Kalau saya kemarin Ibu kan mahasiswa yang saya bimbing itu dia kualitatif, dia teliti itu pecahan. Jadi saya buatlah pecahannya. Jadi saya ambil pecahannya, artinya apa istilahnya? Jadi bagiannya di tesis itu kan sebenarnya tesis magister itu penelitiannya dosen, bukan full itu punya mahasiswa, bukan Ibu. Jadi bagian kecilnya itu penelitiannya dosen, jadi bagian kecil dari itu ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya materi pecahan, itu saya ambil, itulah saya buatkan RME. Jadi saya buat yang baru modelnya. Jadi yang menjadi laporan tesis magisternya itu adalah tesisnya sendiri, tetapi bukan secara utuh itu judul itu yang diambil, karena kan kemarin saya tawari judul seperti ini, bilang Pak agak jangan sampai saya lambat selesai. Artinya oke, enggak apa-apa kalau gitu. Jadi dia jalan dengan penelitiannya, jadi sedikit variabelnya saya pakai, kemudian saya jalan dengan untuk yang
hibah tesis magisternya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai yang dianggap itu hibah tesis magister itu adalah bagian dari penelitiannya mahasiswa yang diambil, bukan juga yang diambil secara fullnya. Jadi misalnya mahasiswanya mau disuruh pengembangan, ternyata mereka tidak mau. Jadi kita saja yang pakai pengembangannya, nanti pada apa instrumen yang dipakai dan sebagainya itu yang ini kena dengan penelitian kita. Seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau misalnya Pak Ikram, mahasiswa ini melakukan penelitian desain, kemudian mengembangkan modul kah, kemudian dia belum selesai di tahun ini, bagaimana tuh? Oh, kayaknya dia diharuskan memang selesai, karena memang di ini dia minta draft tesisnya Oh, di laporan akhir. berarti belum tepat kalau kami mengajukan tahun ini ya. Mahasiswa kami ini baru masuk semester 2 sekarang. Enggak apa-apa, diajukan. Diajukan saja, Ibu. Oke. Iya. Terus kalau belum selesai? Enggak, dia setidaknya ada draft dia minta. Bukan draft yang bab 1 sampai bab berapa. Jadi dia minta draft bahwa dia melakukan penelitian itu. Oh, oke. I see. Baik, terima kasih Pak Dr. Ikram. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang bisa raise hand. Yang ingin bertanya, silakan. Mungkin saya, Bu, izin. Oh ya, Pak Muhyiddin, ini dari Papua Bintuni, Pak Ikram. Silakan, Pak Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat dengar tanggal batasnya tanggal 26 ya, Bapak ya. Iya. Tanggal 26 bulan berapa itu, Pak? Bulan Maret. Bulan Maret Aduh. ya. Itu kayaknya agak rumit buat kami di magister, mahasiswa magister, karena kami baru mulai hari ini istilahnya. Jadi kalau memang mau target, kayaknya mustahil kalau menurut saya, tapi kalau tergantung dari dosen pembimbingnya juga ya, kalau memang dituntut terus untuk supaya dikasih target cepat selesai bisa. Cuman ini Pak, judul saya itu kira-kira cocok nggak di program ini, yang di judul saya itu pengembangan e-book melalui budaya lokal Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, menggunakan materi aritmatika sosial di SD. Kira apakah judul saya itu masuk kategori atau tidak, Bapak? Tadi Itu aja. Terima kasih. ya, terima kasih ya Pak Muhyiddin. Tadi Pak Muhyiddin baru bilang kata pengembangan ya, itu langsung ideal, Pak. Kalau penelitian pengembangan itu saya rasa rata-rata Bapak ya, saya lihat di ini pengembangan itu pasti dia lolos. Yang penting dia diramu isinya supaya lebih bagus. Karena rata-rata yang saya lihat itu untuk yang humaniora ini, apalagi yang di kependidikan itu, kalau pengembangan misalnya pengembangan modul, pengembangan model, pengembangan media, itu pasti dia lolos untuk penelitian. Tapi ini Pak, kalau seumpama teknik pengusulannya itu, apakah kita harus selesaikan dari bab tentang pengusulan proposalnya untuk dana program ini? Apa kita harus selesaikan dulu dari bab 1 sampai bab 3 begitu, Pak? Oh, kalau yang ini apa ya? Karena kan dia dibatasi dengan jumlah kata. Jadi pada dasarnya yang dikerja itu hanya bab 1 dan bab 3. Bab 2 itu enggak. Ya. Oh, oke. Tapi di bab 1 itu sudah memang harus apa ya? Bab 1 itu harus terstruktur memang. Daftar pustakanya, citasinya bagaimana. Kemudian di bagian metode itu nanti dilihat apa sih jenis penelitiannya, apa sih instrumen yang digunakan, kemudian bagaimana diagram alirnya.
Jadi seperti itu modelnya. Jadi tidak terlalu berat. Makanya kemarin itu 1000 kata bisa ini. Kemarin kalau saya kemarin itu sempat mengirim 3 tahun lalu Bapak Ibu ya, kirim 3, kirim 2, satu yang fundamental, tapi fundamentalnya itu karena kami kan di sini kan yang mempengaruhi itu klaster ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya prodi sama institusinya itu unggul itu bagus, pasti dia dapat pendanaan. Tapi karena kami itu punya institusi itu masih baik sekali, berarti masih terbatas dananya untuk ini yang lolosnya. Jadi kalau Bapak Ibu kan lumayan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berada di institusi yang unggul, nah itu bagus. Apapun yang Bapak Ibu ajukan pasti dari kementerian itu pasti percaya, itu bisa diselesaikan. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Sambil bisa dilihat di kolom chat sudah di-share link untuk presensi kehadiran, mohon diisi. Kemudian satu lagi, kalau memang tadi yang disampaikan Pak Muhyiddin ada waktunya memang mepet ya, saya pikir bisa juga kita tetap membuat untuk diajukan ke BRIN. Karena BRIN juga arahnya sefrekuensi sama Kemendikbudristek, dia juga mengutamakan yang terkait pengembangan, terkait teknologi. Begitu ya Pak Dr. Ikram? Iya. Kalau BRIN itu yang penting ada mitra BRIN, itu langsung cocok itu. Mitra BRIN. Dan pengajuannya kalau BRIN kan bisa sepanjang tahun. Iya, sepanjang tahun dia. Sepanjang tahun. Jadi bisa dicoba dulu dibuat sekarang untuk adik-adik yang sudah fix judulnya, bisa dicoba dibuat. Kalau memang tidak terkejar waktunya, bisa diikutkan di BRIN. Nanti kita akan coba upayakan bagaimana untuk bisa mendapatkan mitranya. Kemudian, oh ya, tadi sempat ada Pak Dr. Ikram, Pak, tunjukkan yang jurnal-jurnal rujukan. Bisa ditunjukkan lagi, Pak? Oh, ya. Karena di semester 2 ini mahasiswa kami sudah mulai diarahkan ke kajian artikel, ya, review. Di semester 1 juga sudah ada di mata kuliah EDR dan mata kuliah kajian teknologi, matematika, teknologi, dan pendidikan dalam Islam, itu mereka juga sudah mengkaji artikel di situ. Jadi 2 mata kuliah mengkaji artikel, tapi lebih difokuskan lagi di semester 2 ini. Kemudian ada yang Pak Dr. Ikram tunjukkan di sini ZDM hari pekan depan ya Pak Ikram. Ya. Akan ada webinarnya ya. Ya, webinarnya. Karena tuh bisa ada kenalan di situ. Karena kan biasanya jurnal yang Sinta 2 itu biasanya selalu minta kalau ada penulis dari luar itu langsung diterima. Ya begitu. Itu bisa dijadikan motivasi saja Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya share di grup ya adik-adik mahasiswa untuk webinarnya ZDM ini, sekalian juga bisa mengasah telinganya supaya membiasakan telinganya mendengar native untuk speak, menjelaskan, memaparkan publikasi mereka dalam bahasa Inggris. Karena kami ada juga mata kuliah English for Academic Purposes Pak Ikram, dan itu juga salah satu tagihannya bisa menulis dan bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Saya pikir bisa ini untuk ZDM-nya, nanti akan saya share. Silakan, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Boleh disorot tadi Pak Ikram yang terkait state of the art-nya, originalitas, kontribusi, dan novelty. Ya. Ini biasanya juga ditanya sama kalau tesis ya Ibu ya. Kalau mau ujian tesis apa state of the art-nya, apa kebaruannya, apa kontribusi penelitiannya.
biasanya juga diminta apa rasional penelitian. Sebenarnya rasional penelitian itu agak sama juga dengan original. Jadi biasanya dilihat apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, kemudian apa yang belum ada ya. Jadi itu. Tapi kalau sering-sering baca jurnal apa artikel yang tadi ya, yang ZDM, Mathematical Behavior, itu memang setiap artikel itu di bagian kesimpulan selalu ada rekomendasi. Jadi biasanya di bagian rekomendasi itu dikejar. Oh, apa yang belum diteliti? Jadi itu menjadi ini bahwa rekomendasi penelitiannya si A menyatakan bahwa ini belum diteliti. Jadi itu bisa diambil sebagai originalitas penelitian. Bisa begitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ikram. Ini yang saya mau soroti juga yang tulisannya Pak Ikram. Ada kutipan-kutipannya nih. Bagaimana triknya supaya bisa jadi banyak sampai 40 begitu yang Pak Ikram sampaikan tadi. Mungkin bisa disampaikan ke kami. Ya, terkait dengan ini saya mungkin apa ya istilahnya mencari-cari dulu. Saya memang rujukannya itu yang tadi ya. Jadi kalau misalnya paling awal itu saya cari dulu di behavior, saya cari tentang penalaran, misalnya secara spesifik penalaran kuantitatif. Jadi saya cari apa penalaran kuantitatif dari penelitian sebelumnya. Jadi saya cari, kemudian hanya baca bagian abstraknya. Kalau misalnya Bapak Ibu sempat baca bagian isiannya dan sebagainya, hanya abstrak saja dibaca. Oh, ternyata di abstrak itu sudah nampak apa temuannya. Jadi itu dikumpul-kumpul. Jadi dibuatkan dalam bentuk tabel apa namanya, tabel matriks ini. Jadi ada hasil penelitiannya si A, kemudian temuannya apa. Nah, itulah yang disambung-sambungkan kalimatnya. Makanya dia nanti langsung banyak itu referensi. Jadi kalau misalnya ternyata penelitian A, penelitian B sama inti penelitiannya, nah itulah yang diramu menjadi satu kalimat, kemudian citasinya ada 2. Jadi begitu modelnya, Bu Fitri. Kemarin apa istilahnya tabel. Pokoknya kalau misalnya kita mereview itu, misalnya yang dilihat itu apa temuannya, siapa penulisnya, kemudian apa referensinya. Jadi referensi itu daftar pesan. Jadi langsung kemarin itu langsung di copy saja masuk ke dalam ini. Atau pakai nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Mendeley, tinggal upload download artikelnya, nanti tinggal dipanggil namanya baru muncul. Itu modelnya biasanya seperti itu. Jadi biasanya memang diawali dengan banyak membaca Bapak Ibu. Kalau bisa baca seminggu satu hari itu satu saja, biar yang berbahasa Indonesia. Kalau misalnya masih agak ribet membaca bahasa Inggris yang dari luar, biar bahasa Indonesia saja dulu. Tapi yang jurnal yang istilahnya yang memiliki reputasi yang bagus, misalnya di jurnal Sinta 2. Tapi biasanya di Sinta 2 itu rata-rata artikel yang ada itu berbahasa Inggris juga. Jadi memang harus dilatih Bapak Ibu setidaknya. Kalau enggak mau yang itu biasanya agak dipertanyakan kalau misalnya dia jurnalnya di Sinta 3, Sinta 4 dan sebagainya. Jadi yang paling sering itu untuk penilaian apalagi khususnya hibah itu ya melihat dari reputasi jurnal yang dibaca seperti itu. Begitu modelnya Ibu Fitri. Baik, terima kasih Pak Ikram. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang dari S2 Pendidikan Matematika ini sama seperti yang disampaikan Prof. Eni kemarin, ini juga sejalan yang disampaikan dengan Pak Ikram, harus dipaksa ya. Harus dipaksa diri kita. Dipaksa. Kemarin yang Prof. Eni pengampu mata kuliah bahasa Inggris sampaikan begitu juga Pak Ikram, harus dipaksa diri kita untuk bisa berbahasa Inggris. Bisa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Baik, dari adik-adik mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu. Mungkin Pak Dr. Ikram, terima kasih banyak. Oh, maaf, masih ada dari Dendi. Silakan, Dek. Pak Dendi. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya coba login lewat HP tadi, laptop mati. Afwan, ini sebelumnya terkait dengan penelitian untuk pendidikan matematika. Tapi Pak, ini saya sebelumnya mendaftar di UNCP. Pak Ikram. Ya, cuma tidak jadi. Ya. Nggak berjodoh di sini. Iya. Baik, jadi begini Pak, terkait dengan penelitian pendidikan matematika yang
akan saya rencanakan. Ini terkait dengan PPG juga yang saya lakukan saat ini, pendidikan profesi guru. Jadi mungkin bisa diberikan masukan Pak atau wawasan referensi agar bisa menjadi inspirasi dari apa yang menjadi saya lakukan saat ini PPG yang bisa selanjutnya bisa saya kembangkan untuk penelitian pendidikan matematika. Ya, saya kira mungkin begitu Pak. Terima kasih secara singkat. Ya, terima kasih Dek Dendi. Mungkin bisa Pak Ikram. Jadi ambil double nih Pak Ikram Dendi ini, PPG dan S2. Ketemu lagi Yunis. Ini nanti sama dengan ini, jangan sampai kan niatnya apa ya? Kalau PPI kan nanti jadi guru ya, Pak Dendi ya. Tapi kalau saya sih idealnya kalau misalnya yang di guru itu sekarang itu di PPG itu kalau mau jalan dulu enggak apa-apa. Tapi kalau di pasca itu khususnya di pendidikan matematika itu yang ini harus diikuti memang. Tapi di PPG itu agak beda dengan di S2 mungkin kalau sekarang di sana mungkin ada juga yang disuruh untuk publikasi. Kalau di S2 kan memang harus dipaksa untuk belajar bagaimana itu menulis suatu artikel penelitian, bagaimana menulis yang terstruktur dan sebagainya. Jadi seperti itu yang bedanya dikit. Nah, cuman nanti ke depan itu yang ini, Pak, jangan sampai pada saat ini mau jadi dosen kan, mau jadi guru kan, jangan sampai ini menyesal. Ya karena ada beberapa teman itu dia lanjut studi S3, dia daftar ini, kemudian ternyata dia ikut PPG, nah dia lebih pilih PPG-nya begitu. Jadi kalau saya mau ini terserah Pak Dendi aja di mana ininya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Dendi, terima kasih Pak Ikram. Ada lagi? Mungkin dari Dea atau dari Dek Marlina yang sudah fix mini pembimbingnya, yang lain masih menunggu ya, mudah-mudahan pekan depan sudah keluar juga. Baik, kalau sudah tidak ada kita cukupkan ya Pak Dr. Ikram. Ya, Bu. Terima kasih banyak sekali atas masukannya. Sebenarnya ada banyak sekali pengetahuan yang bisa diambil dari Pak Dr. Muhammad Ikram. Ini kesempatan yang sangat berharga sekali. Cuma mungkin mahasiswa kami ini masih semester 2 Pak Ikram, jadi masih agak bingung-bingung arahnya kemana. Terutama di membacanya ini masih mau dipaksa-paksa lagi. Di mata kuliahnya akan makin banyak nanti paksa-paksanya untuk ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita menutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah. Fathun Qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.